Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Rakernas 1 yang lalu, Ibu Ketua Umum menjelaskan prinsip bahwa saat ini PDI Perjuangan adalah partai penyeimbang. Tepuk tangan. Kenapa kita tidak menyebutnya sebagai kita ini oposisi, koalisi? Bukan. Karena memang sistem pemerintahan kita ini presidensial, bukan parlementer. Sehingga kenapa tidak ada istilah oposisi dan koalisi? Yang ada adalah PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang. Di sana dijelaskan oleh beliau bahwa kita harus melakukan kritik terhadap pemerintah, tetapi kritik yang substansial, kritik yang konstruktif yang kita lakukan dan kita kerjakan dengan melalui kerja-kerja nyata kepartaian dengan seluruh yang dilakukan oleh seluruh stakeholder di dalam partai kita, baik itu struktural maupun fraksi sebagai penunjang tangan kita di unsur pemerintahan. Saat ini Kota Malang masih belum mempunyai kepala daerah, maka itu yang akan menjadi target kita berikutnya, insya Allah. Amin. Di dalam produk Rakernas ini ada dua yang dihasilkan. Yang pertama adalah sikap politik yang berisi 21 poin. Nanti akan kita berikan kepada seluruh jajaran struktur PDI Perjuangan, baik itu PAC, ranting, dan mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikannya kepada ranting. Kenapa? Karena di dalam 21 poin inilah arah kita nanti sebagai partai penyeimbang untuk bisa bekerja dengan baik di situasi yang saat ini memang banyak tidak menguntungkan kita, karena kita tidak punya presiden, tidak berada di jajaran kabinet, sehingga yang bisa kita lakukan adalah mengevaluasi, mengkritisi, dan menyeimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Ada 21, nanti kita akan bagikan kepada panjenengan semua. Ada beberapa poin yang cukup penting yang nanti bisa kita lakukan bersama secara kolektif. Ada program partai yang disusun bersama kami. Ada 7 komisi yang membidangi seluruh program partai yang ada di Rakernas 1. Nanti akan kita aplikasikan bersama ketika penyusunan rapat kerja cabang. Jadi nanti kita akan rumuskan bersama-sama arah kita mau kemana, Kota Malang mau kemana, khususnya PDI Perjuangan mau kemana. Dan program serta kebijakan yang kita susun harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudari seperjuangan, Rakernas 1 PDI Perjuangan merupakan momentum konsolidasi besar partai, momentum peneguhan arah perjuangan, penajaman kembali garis ideologi, garis politik, dan garis organisasi. Dalam rakernas tersebut ditegaskan bahwa kekuatan PDI Perjuangan tidak bertumpu pada simbol semata, melainkan pada struktur partai yang hidup, bekerja, dan menyatu dengan rakyat. Jadi saat ini memang kita sangat dituntut oleh Ibu Ketua Umum untuk peka terhadap lingkungan kita. PAC selevel dengan camat, ranting, ketua ranting selevel dengan Pak Lurah, anak ranting
ketika Pak Camat membutuhkan misalnya komunikasi dengan DPC atau mungkin dengan fraksi sebagai panjang. Disitulah Bapak Ibu Ketua PAC yang akan menjadi penjembat atau bahkan bisa menjadi tokoh di dalam wilayahnya. Nah, ini sangat kita perlukan. Sama juga dengan ketua ranting, tidak boleh diremehkan tugas beliau. Juga harus bisa setara dengan lurah. Bahkan kalau bisa lebih, lurahnya takut kalau mengeksekusi program misalnya. Ranting, anak ranting juga begitu sama. Jadi masyarakat kalau ada apa-apa ngeluhnya ke anak ranting. Caranya gimana? Ya ketika fraksi menjadi kepanjang tangan dari partai, itu melibatkan seluruh struktur. Jadi Bapak Ibu harus punya peran. Ketika Pak Lurah mau mengeksekusi, harus bisa kemudian bergantung kepada ketua ranting. Coba Pak, saya dikomunikasikan sama Pak Dewan, Bu Dewan, ini enaknya gimana? Itu harus punya peran kita. Kita mulai dengan hal-hal sederhana, tetapi biarkan mereka bergantung pada kita. Itu harus kita lakukan mulai sekarang. Jadi saya berharap nanti ada kerjasama, koordinasi yang baik dan komunikasi yang baik antar struktur dan fraksi juga sama. Itu yang saya harapkan sehingga betul-betul kita menyatu dengan rakyat. Ketika ada bencana, contohnya. Biasanya saya juga kalau misalnya keliling ke masyarakat akan menghubungi masing-masing struktur. Mana yang menjadi titik yang rawan bencana? Itu yang harus kita lakukan bersama. Ayo kita petakan di wilayah kita masing-masing apa kebutuhannya. Dan ketika Bapak Ibu Ketua Ranting dan jajaran pengurus ranting, anak ranting dan PAC, ketika kita mintai dan harus siap, harus paham tentang pemetaan wilayahnya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya melalui kebijakan-kebijakan di dalam fraksi akan dibantu. Sehingga kita terintegrasi bekerja, gak masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk merebut kembali 12 kursi maupun lebih di fraksi PDI Perjuangan. Sehingga itu yang saya harapkan dengan kepengurusan yang sekarang, kami berharap bisa meneruskan perjuangan yang lalu dan memperbaiki yang harus diperbaiki, menyempurnakan yang harus disempurnakan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, pembentukan dan penguatan PAC, ranting dan anak ranting bukanlah sekedar administratif belaka. Bukan cuma tempel lama. Kita butuhkan orang-orang yang bekerja. Kita butuhkan kerja-kerja ideologis, kerja politik kerakyatan, dan kerja gotong royong. Saya berharap kita menjadi institusi atau partai yang memang betul-betul mengedukasi masyarakat. Bung Karno pernah mengingatkan kita semua, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah dan jangan pernah memisahkan partai dari rakyatnya. Tidak boleh. Lebih jauh lagi, Bung Karno menegaskan bahwa gotong royong adalah saripati Pancasila. Bung Karno pernah berkata, jika saya peras 5 sila menjadi 3, 3 menjadi 1, maka 1 itu adalah gotong royong. Artinya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, gotong royong itu bukan hanya sekedar bersama-sama bekerja, tetapi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita berjuang, dan bagaimana cara kita berorganisasi kekuatan rakyat dengan cara yang terkonsep. Gotong royong dengan pemerintahan saat ini. Gotong royong itu adalah semangat bahwa partai tidak bekerja sendiri, tidak elitis, penting ini.
Jangan hanya karena kita ini struktural terus sama masyarakat memandang remeh. Tidak seperti itu. Sama kita ini dengan masyarakat. Kita juga bagian dari masyarakat. Tidak berjarak, tetapi menyatu dan bergerak bersama rakyat. Jadi jangan sampai Bapak Ibu, anak ranting gak dikenal oleh tetangganya, gak disukai oleh tetangganya, itu blunder buat kita. Harus kita pilih orang-orang yang memang bisa menyatu dengan masyarakat. Sama, ranting juga begitu. Jangan mentang-mentang terus kita ini ranting, habis itu sama anak ranting juga gak nge-blend, tidak bersatu, tidak bekerja sama. Itu juga sulit. Bagaimana kita mau gotong royong dan kerjasama kalau itu saja chemistry atau hubungan saja tidak dibangun? Maka struktur PAC, ranting dan anak ranting harus menjadi rumah perjuangan ideologi Pancasila 1 Juni 1945, serta wahana pembumian Trisakti Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan yang dijalankan dengan semangat gotong royong bersama. Saudara-saudari seperjuangan, melalui kegiatan sosialisasi ini, kita ingin menyamakan persepsi dan langkah bahwa pembentukan struktur partai harus berpedoman pada ADART partai dan keputusan Rakernas 1 PDI Perjuangan. Nanti akan diuraikan oleh Bapak Wakil Kepala Bidang Organisasi, yaitu Pak Harfat. Nanti akan diuraikan oleh beliau bagaimana tata caranya. Yang kedua, struktur partai harus diisi oleh kader-kader yang ideologis. Sekali lagi saya tekankan, ideologis, disiplin organisasi, berkarakter kerakyatan, dan memiliki semangat gotong royong dalam pengabdian. Pengabdian itu gak bisa sehari 2 hari, gak bisa hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak. Pengabdian itu butuh kesabaran revolusioner, harus sabar. Ketika kita mungkin awal tidak bisa masuk ke dalam satu lingkungan, ya sudah, kita kikis pelan-pelan, kita dekati pelan-pelan dengan strategi-strategi pendekatan. Nanti kita sama-sama konsepkan bagaimana cara menggarap wilayah per wilayah. Nanti DPC akan membuat sebuah pemetaan tentang wilayah di Kota Malang. Mana yang lemah, mana yang sedang, mana yang kuat, dan mana yang harus kita kuatkan dan kita rebut bersama. PAC, ranting dan anak ranting bukan hanya alat konsolidasi elektoral. Mohon dipahami. Mau magang jadi pengurus, kasih. Selesai magang, gak kasih. Jangan, rusak nanti struktur kita. Sepakat ya Bapak Ibu? Mereka. Oke. Tidak ada lagi sudah pragmatis di dalam struktur kita. Merusak betul-betul struktur kita sudah. Jangan. Bapak Ibu sendiri bisa melihat ketika di masyarakat dengan pragmatis, oke lah, memang perlu ada yang seperti itu. Tetapi itu hanya sentuhan akhir. Kedekatan atau bonding ini yang harus kita bangun. Sehingga saya berharap Bapak Ibu pun mulai kita sama-sama, bersama-sama, mari kita perbaiki kinerja kita bersama-sama. Sehingga semua hal yang pragmatis itu bisa kita kikis bersama-sama. PAC ranting dan anak ranting adalah alat perjuangan rakyat sehari-hari, hadir dalam persoalan sosial, ekonomi, kebudayaan, kemanusiaan, serta menjadi penggerak solidaritas dan gotong royong di tengah masyarakat. Ini harus mulai kita atur kembali. Masyarakat harus tahu bahwa hanya kita yang hadir ketika masyarakat butuh.
bahwa hanya kita yang hadir ketika masyarakat tidak bisa meraih pemerintahan. Kita yang bisa. Itu yang harus kita susun dan kita buat di masyarakat untuk percaya itu kepada kita. Kita menghendaki struktur yang kuat secara ideologi, rapi secara organisasi, dan nyata kerjanya di tengah rakyat. Struktur yang tidak berjarak dengan wong cilik, yang peka terhadap kesulitan rakyat dan yang setia mengabdi tanpa pamrih, saya yakin pasti akan bekerja dengan hati, dengan tangan, dan dengan semangat gotong royong. 2029 itu sangat berat. Jadi saya berharap mari kita bulatkan tekad, sama-sama mengembalikan minimal 12 kursi dan punya kepala daerah di Kota Malang. Sehingga perlu kita satukan langkah, satukan tekad, satukan perjuangan demi kejayaan PDI Perjuangan dan kemajuan rakyat Indonesia. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi pembentukan struktur PAC ranting dan anak ranting hasil Rakernas PDI Perjuangan kita akan mulai untuk menjadi titik awal semangat kita dalam bekerja selama 3 tahun ke depan. Saya kira cukup yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas atensinya. Terima kasih banyak untuk masih semangat untuk bergerak untuk PDI Perjuangan, walaupun kita kemarin babak belur, tapi kita masih sanggup, masih bisa berjuang bersama-sama untuk meraih kembali kejayaan kita. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Merdeka, merdeka, PDI Perjuangan, mega, mega, mega. Terima kasih.